Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julan Surya Pratama dari kelas 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu bab 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu hak warga negara dan apa itu kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara. Hak warga negara adalah hak yang melekat pada setiap manusia, pada setiap pribadi manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, baik itu rakyat menengah ke bawah, rakyat menengah ke atas, itu harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum agar tercipta keadilan. Terus yang kedua adalah hak untuk memeluk agama. Jadi setiap warga negara itu berhak memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi setiap warga negara diperbolehkan untuk mengutarakan pendapatnya pada setiap musyawarah, pada setiap ada perundingan gitu. Nah, yang kedua adalah kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah kewajiban dasar seseorang yang dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Nah, contohnya ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ada wajib membayar pajak, wajib menghormati serta menjaga antar umat beragama. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Oke, yang pertama berada pada sila pertama. Haknya atau apa aja sih contohnya? Contohnya itu nih, yang pertama adalah hak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, hak melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang ketiga adalah hak bekerja sama antar umat beragama. Nah, kewajibannya untuk yang terkait dengan sila pertama. Yang pertama adalah memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, tidak mengganggu masyarakat sekitar yang berbeda agama dalam merayakan hari besar keagamaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Dan yang keempat, wajib menghormati sesama umat beragama. Lanjut pada sila kedua, haknya itu adalah yang pertama, hak perlakuan yang adil dan setara di mata hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hak mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Untuk kewajibannya, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia dengan cara tidak membeda-bedakannya. Yang kedua, membantu teman yang sedang kesusahan tanpa mengharapkan balas jasa. Yang ketiga, tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kewajiban menerapkan sikap tenggang rasa atau saling merasakan ya. Nah, sekarang sila ketiganya. Sila ketiganya itu apa aja sih hak-hak yang terkait dengan sila ketiga? Yang pertama adalah hak ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedua adalah hak hidup dan bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Yang ketiga adalah hak kerjasama secara harmonis dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang untuk kewajibannya nih. Untuk kewajibannya adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, saling bekerja sama
tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, sekarang sila keempatnya nih. Untuk sila keempatnya, hak-hak yang terkait dengan sila keempat yang pertama adalah hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan nih, seperti menduduki kursi jabatan pemerintahan. Nah, untuk kewajibannya nih, yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Yang kedua, ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilu. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ketika sedang melaksanakan musyawarah. Dan yang terakhir adalah menghargai dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, yang terakhir adalah sila kelima. Nah, apa aja sih hak-hak yang terkait dengan sila kelima? Nah, hak-hak yang terkait dengan sila kelima adalah yang pertama, hak mendapatkan jaminan sosial. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Dan yang ketiga adalah hak setiap warga negara memiliki hak milik. Nah, untuk kewajibannya, yang pertama, tidak merusak dan menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, karena untuk fasilitas umum adalah milik kita bersama. Jadinya kita harus saling menjaga fasilitas itu agar tetap dapat bisa digunakan kepada orang lain. Yang kedua, tidak pilih kasih dalam berteman dan bergaul di masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan bantuan sosial atau bantuan modal kepada orang lain untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, menggunakan hak milik sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.